Anak-anak yang saya banggakan, bertemu kembali dalam sebuah program cerita perhitungan Minggu 3 Magetan. Kali ini Pak Bambang mengangkat sebuah kisah atau sebuah cerita yang berjudul Si Pemilik Dua Helai Kain. Dikisahkan pada masa Rasulullah SAW, ada seorang anak yang bernama Abdul Uzza. Sang anak ini dalam waktu ketika kecil sudah meninggal kedua orang tuanya. Akhirnya Abdul Uzza kecil ini diasuh oleh pamannya. Pamannya dikenal dengan saudagar yang kaya raya, sehingga Abdul Uzza hidup dan gelimang harta. Bahkan ketika usianya menginjak 16 tahun, dia selalu berpakaian mewah dan memiliki 2 ekor kuda yang sangat bagus yang dibawa bepergian kemana-mana silih berganti. Suatu saat Abdul Uzza memacu seekor kudanya, dan di tengah jalan bertemu dengan rombongan muhajirin yang sedang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya bertegur sapa, berbicara, berdiskusi. Akhirnya Abdul Uzza memutuskan masuk Islam. Pulanglah Abdul Uzza ke rumah pamannya yang ada di Mekah, yang pamannya ini juga dikenal dengan tokoh kaum kafir Quraisy. Tidak ada nyali dan berani sedikit pun untuk menyampaikan unek-uneknya bahwa dia telah masuk Islam. Maka dia tetap bertahan untuk tidak memberitahukan keislamannya kepada pamannya, dan secara bersembunyi-sembunyi. Anak-anak yang saya banggakan, akhirnya sering Abdul Uzza membawa kudanya menemui orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ketika tahu ada orang Mekah hijrah ke Madinah, maka dikejarlah dan ditahan untuk mengajarkan Al-Quran walaupun 1 ayat kepada Abdul Uzza untuk dihafalkan. Begitu hari berhari-hari sering kali dilakukan. Tibalah kehidupan Abdul Uzza menyembunyikan keislamannya dari pamannya itu hingga 3 tahun. Bahkan kaum muhajirin yang melakukan pindah dari Mekah ke Madinah mengajak Abdul Uzza untuk pindah ke Madinah. Namun apa jawab Abdul Uzza? Saya akan berupaya mengajak paman saya masuk Islam sehingga dapat berhijrah bersama-sama. Anak-anak yang saya banggakan, setelah 3 tahun dirasa cukup, maka Abdul Uzza menyampaikan keislamannya kepada pamannya. Wahai paman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah masuk Islam kurang lebih 3 tahun tanpa sepengetahuan paman. Saya beribadah di luar rumah, jauh di padang pasir. Kemudian saya kembali ke rumah dalam rangka menutupi keislaman saya. Setelah 3 tahun ini, saya rasa waktunya saya mengajak paman untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Anak-anak yang saya banggakan, apa reaksi paman Abdul Uzza? Ternyata paman Abdul Uzza marah besar dan dia berujar, kalau kamu tetap memaksakan masuk Islam, maka kamu harus pergi dari rumah saya. Kamu tinggalkan harta-harta kamu, dan saya tidak rela sedikit pun harta benda saya kamu bawa. Namun Abdul Uzza sudah yakin di hatinya, sudah istiqomah untuk memulai Islam dan tetap masuk Islam. Maka Abdul Uzza oleh pamannya dihardik, disuruh pergi dari rumahnya. Bahkan saking kejamnya, baju yang dipakai Abdul Uzza
digunting-gunting, bercompang-camping, bahkan hampir kayak telanjang. Maka Abdul Uzza pergi dari rumah pamannya dan di tengah jalan mendapatkan sebuah kain wol yang berada di jalan. Maka diguntinglah kain wol itu, maka dikenakan seperti orang berpakaian ihram. Kemudian Abdul Uzza hijrah ke Madinah dan sampai di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyapa, "Siapa kamu?" "Saya Abdul Uzza ya Rasulullah." "Mengapa kamu datang ke Madinah?" "Saya ikut hijrah karena saya ikut paman dan sudah disuruh pergi dari rumah paman saya." "Kenapa kamu memakai baju seperti itu?" Maka Abdul Uzza menceritakan kisahnya ketika diusir dari rumah paman, dan Rasulullah memberi gelar kepada Abdul Uzza dan Abdullah Zul Bajadain, Abdullah yang memiliki dua helai kain. Hadirin para anak-anak yang saya banggakan, akhirnya Abdul Uzza yang kemudian diberi nama Abdullah Zul Bajadain ikut berjuang kepada Rasulullah, membela Islam di dalam berbagai perangan. Dan saat usianya menginjak 23 tahun ketika mengikuti perang Tabuk, maka gugurlah dia di medan perang Tabuk itu menjadi syahid. Anak-anak yang saya banggakan, di akhir hayatnya ketika pemakaman Abdul Uzza atau Abdullah Zul Bajadain yang luar biasa, yang menggali kuburnya, yang mengangkat jasadnya dan memasukkan ke kuburnya adalah tangan Rasulullah SAW sendiri. Karena begitu mulianya di hadapan Rasulullah, sambil berdoa, "Ya Allah, saya ikhlas, saya meridhoi jasad Abdullah Zul Bajadain ini, maka ridhoilah arwahnya." Anak-anak yang saya banggakan, dari kisah tadi kita dapat memahami betapa Abdul Uzza yang kemudian dijuluki Abdullah Zul Bajadain memiliki istiqomah, memiliki kemauan yang tinggi di dalam menjalankan syariat dan keyakinan Islamnya, yang dapat kita tiru bahwa dimanapun, apapun kita berada, selalu berpegang teguh kepada Islam. Demikian cerita singkat ini anak-anak, semoga dapat diambil hikmahnya. Jangan lupa banggakan kedua orang tua, karena membanggakan kedua orang tua adalah surga balasannya kelak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.